Acara yang keempat yaitu penyampaian kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Halim Al-Latif. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak banggakan, marilah tidak henti-hentinya kita melantunkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jasa-jasa beliaulah kita menemui jalan yang terang, yaitu dinul Islam atau agama Islam. Anak-anakku yang berbahagia di bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita. Karena pada bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan amal ibadah kita bahkan sampai 70 kali lipat. Anak-anakku yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajak kepada anak-anak semuanya untuk melakukan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Bagaimanakah kita sebagai anak melakukan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua? Allah sudah menjelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 sangat gamblang. Allah menjelaskan dalam ayat tersebut. Bapak bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul qawlan karima. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Berdasar firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 tersebut, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil, atau pelajaran yang dapat kita ambil, atau kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua, yaitu birrul walidain, yaitu antara lain keharusan berbuat baik kepada orang tua. Mungkin kita masih samar-samar dalam ingatan kita bagaimana dulu orang tua mengasuh kita ketika kita masih kecil, bagaimana orang tua kita menyuapi kita, memandikan kita. Maka sudah sepantasnya kita berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, tidak boleh berbuat kasar pada orang tua, lebih-lebih ketika orang tua kita kelak sudah tua. Di dalam ayat tersebut Allah sudah menekankan kepada kita, fala taqul lahuma uffin, janganlah berkata ah, anak-anakku yang semoga selalu dirahmati Allah dan yang selalu Bapak banggakan. Di dalam ayat tersebut Allah melarang kita berkata ah kepada orang tua. Ingat, hanya ah saja Allah larang, apalagi kita membentak-bentak mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, seruan untuk berbuat santun.
Maka ketika orang tua kita sudah lemah, fisiknya sudah menurun, sudah sering sakit-sakitan, maka kewajiban kita sebagai anak berbuat santun kepada mereka. Yang kelima, tidak boleh mencela orang tua. Maksudnya bagaimana kita tidak boleh mencela orang tua? Maka sering Bapak dapati ketika proses pembelajaran di sekolah, ada sering orang tua dijadikan olok-olokan. Si A mengolok orang tua si B. Nah, inilah ketika kita mengolok-olok orang tua siswa lain atau anak lain, maka otomatis mereka juga akan mengolok-olok atau mencela orang tua kita. Maka ini hukumnya haram, wahai anak-anakku. Janganlah kita pernah mengolok-olok orang tua, karena adanya kita di dunia ini, adanya kita sampai sebesar ini adalah berkat jasa orang tua. Maka sungguh sangat disayangkan atau sungguh sangat berdosa ketika kita sudah sebesar ini dalam kondisi sehat, tidak kekurangan apapun, kita mencela orang tua kita dengan cara mencela orang tua orang lain atau siswa lain. Yang terakhir, kewajiban kita terhadap orang tua adalah mendoakan. Minimal 5 kali sehari kita berdoa, yaitu ketika sehabis sholat. Apakah hanya terbatas 5 kali? Tidak. Sesering mungkin, maka kita wajib mendoakan orang tua. Seperti dalam firman Allah yang Bapak bacakan tadi, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Pesan Bapak kepada anak-anak semuanya, marilah selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih sehat, maka marilah kita gunakan kesempatan kita dengan orang tua kita. Selama masih ada waktu, kita gunakan untuk berbakti kepada mereka. Selama orang tua kita masih hidup, maka berbaktilah kepada mereka. Karena apa? Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, al-jannati tahta aqdama ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maka sangat merugilah anak yang masih mempunyai orang tua tidak bisa masuk surga karena orang tua. Maka jadikanlah berbakti kepada orang tua salah satu pintu kita untuk menuju atau masuk surga Allah. Demikian yang bisa Bapak saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi